Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta sehat kepada kita sehingga kita bisa hadir di acara kajian pada pagi hari ini. Ngopi yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, bersama saya Tiara Dianti dan juga ada Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Sebelumnya saya sapa dulu ya ibu-ibu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Neng sehat Neng? Alhamdulillah Pak sehat, semangat ya Pak ya. Harus semangat. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah biar semakin semangat sekali lagi ya Bu, ngopi yuk. Nah untuk di kajian pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema dosa yang tidak terasa. Nah maksudnya itu seperti apa ya Pak Ustadz? Apakah ketika kita bertindak ataupun mungkin ada lisan kita yang secara tidak sengaja menyakiti hati orang lain tapi kita tidak merasa seperti itu? Atau seperti apa? Silahkan penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dalam ngobrol perkara ilmu. Pagi ini kita akan ngobrol tentang dosa yang tidak terasa. Kira-kira apa Bu? Dosa yang enggak kerasa kira-kira apa? Kok sepakat nih? Ya. Memang dosa ini enggak kerasa. Bahkan kadang ada omongan orang ngomongin orang itu kayak makan emping. Enak, gurih, runyah, pahit kalau habis. Kalau berhenti baru pahit, kalau terus enggak. Atau dalam bahasa agama disebut dengan ghibah.
Ini dosa yang tidak kerasa. Karena kadang dilakukan awalnya kita ngobrol baik-baik, ngobrol tentang sesuatu yang bermanfaat. Tapi lama-kelamaan atau kadang di sela-sela obrolan itu ada terselip kita membicarakan aib saudara kita. Lalu definisi ghibah itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, mal ghibatu ya Rasulullah, ghibah itu apa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ketika engkau membicarakan sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi oleh orang yang kita bicarakan itu. Berarti kalau diomongin dia seneng, termasuk ghibah. Kita ngomong di belakang atau ketika orang itu tidak berada di tengah kita, kemudian kita membicarakan keburukan-keburukan dia. Kalau memang keburukan itu sesuai dengan fakta, memang dia keadaannya seperti itu, maka itu disebut dengan ghibah. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang kita omongkan, atau bahkan mumping berbanding terbalik, ini disebut dengan fitnah. Dua-duanya termasuk dosa. Ghibah ya dosa, fitnah ya dosa. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa ghibah itu bisa lewat lisan. Yang umum lewat lisan ya. Bu, tahu enggak Bu? Tuh si itu tuh, ya Allah, anaknya jilbabnya panjang tapi ternyata kok. Lah kalau yang orang yang kita ajak ngomong dia orang yang baik, nggak usah ngomongin orang, wong diri kita juga belum tentu baik. Lah kalau dia yang 11-12, bener. Saya juga ngelihat sendiri tuh kemarin dianterin motor ono, sekarang kemarin malam lagi motor ono, ternyata ojek online yang nganterin. Lah ya kan motornya beda-beda ya. Apa mungkin selalu seragam lah ya enggak. Kemudian orang ghibah itu juga lewat tulisan. Nah, sekarang lewat grup WA, WhatsApp ya. Kalau orangnya ada sih kadang enggak. Yang orangnya enggak ada, kadang mau ghibah aja nanya dulu orangnya ada di grup enggak. Kalau ketawa itu ngetawain diri sendiri, ngetawain orang lain. Berarti pernah jalani ya? Oh pernah. Ya Allah, kadang lewat tulisan. Kalau dulu mungkin kayaknya enggak. Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Adhkarnya lewat tulisan. Ya sekarang lewat grup-grup percakapan itu. Yang kedua lewat isyarat. Contoh. Ini kadang contohnya di majelis taklim lagi ya. Lagi begini nih ngumpul. Ada yang baru datang. Yang baru datang itu mungkin bertahun-tahun nggak ngaji, langsung nyenggol sebelahnya, langsung giniin. Kan pakai bahasa isyarat ya, nggak ngomong kan? Nggak ngomong, nggak lewat tulisan, cuman gini doang. Terus sebelahnya. Ya Allah, biasanya pelaku begini pakai peci atau pakai kudung? Ya Allah Rabbi. Imam An-Nawawi mengatakan orang ghibah itu bisa lewat omongan, bisa lewat tulisan, bahkan lewat isyarat, lewat gerak badan. Lah ini termasuk dosa yang tidak terasa kita lakukan dan kadang di sela-sela kegiatan kita suka melakukan ini. Kalau itu kita lakukan di luar masjid, oke lah. Ini kadang di dalam masjid lagi ngaji lagi. Yaitu tadi yang pertama nyenggol-nyenggol sambil begini-begini. Nah, bukan kalau di sini mah alhamdulillah. Monggo Neng dilanjut Neng, insyaallah nanti di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang tadi gibah seperti makan emping istilahnya ya Bu Ibu ya. Ada aja istilahnya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa Sinpo TV, kita akan kembali ya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali dalam Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Nah tadi untuk di sesi sebelumnya sudah dijelaskan
terkait dengan dosa yang tidak terasa. Nah, untuk sesi kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya Bu Ibu. Kita buka untuk 2 penanya dulu. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan sebutkan nama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rodiah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada ghibah yang tidak dosa atau diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dulu ya untuk pertanyaan kedua ya. Nanti biar dirangkum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darita, mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang hanya mendengarkan ghibah juga mendapatkan dosa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, tadi ada 2 penanya ya Pak ya. Pertama terkait apa ada ghibah yang tidak dosa? Ada nggak ya? Ada nggak kira-kira yang ghibah tapi tidak dosa? Ada nggak ya? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ada 2 penanya. Yang pertama dulu yang saya jawab. Yang kedua. Apakah yang ngedengerin doang gak ikut nimbrung? Ya tentu ikut nimbrung lah ya. Cuman gak ikut nyumbang ngomong maksudnya. Mau yang ngomong, mau yang dengerin sami mawon, alias sama saja. Ada yang ngomong tapi kalau nggak ada yang dengerin, ya nggak jadi kan. Walaupun dia hanya jadi pendengar, tapi kalau itu membicarakan aib orang, maka yo sama saja. Lalu pertanyaan yang kedua, biar ghibah tapi tetap nggak dosa gitu Bu ya. Biar majelis ghibah tetap jalan ya. Ghibah tapi tidak dosa. Masih berlanjut apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ada beberapa ghibah yang ditolerir alias tidak dosa. Loh, catat Bu, besok kalau mau ghibah pilih yang ini loh. Ya. Biar tidak dosa, ghibah tapi tidak dosa. Yang pertama, saat melakukan pembelaan di depan pengadilan. Saat seorang saksi atau seorang saksi lah ya, saksi dalam pengadilan, baik ia saksi korban maupun saksi pelaku, itu pasti akan membicarakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Nah ya kan ya, misalnya ditanya, Ibu benar melihat bahwa itu pembunuhan? Iya Pak, pelakunya si itu. Iya Pak, benar pelakunya si itu. Nah itu berarti kan ngomongin orang tapi ngomong dalam rangka untuk mencari pengadilan. Bahkan itu terjadi pada saat sidang pengadilan dilaksanakan, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ghibah yang dalam membicarakan orang lain tapi dalam rangka untuk meminta fatwa atau meminta solusi dari satu permasalahan. Misalnya, mohon maaf, ya semoga saja tidak. Kita punya keluarganya itu suami istri bermasalah. Sementara kita tidak tahu permasalahan dalam keluarganya itu penyelesaiannya gimana. Misalnya suami istri sering bertengkar. Kemudian sang istri sering ngomong, "Bang, kalau begini ceraiin aja." Kata lakinya, siapa takut, di luaran banyak. Ya apa kek. Lah kemudian ibu tahu tentang kasus itu, kemudian ibu datang ke seseorang misalnya yang ahli, bertanya bahwa saya mau bertanya, ini ada keluarga saya kasusnya begini-begini, suaminya ngomongnya begini, istrinya ngomongnya begini. Berarti kita akan ngomongin suami istri tadi kan, tapi dalam rangka kita mencari solusi atau mencari fatwa dari persoalan yang terjadi, maka ghibah seperti itu boleh. Yang selanjutnya, ghibah dalam rangka untuk menjawab pertanyaan seseorang dan kita membicarakan fisik seseorang. Misalnya ada yang nanya, "Ibu tahu rumahnya Ibu Siti?" Lah Siti, nama Siti kan seabrek-abrek ya. Terus kita tanya, "Siti yang mana?" "Yang orangnya tinggi." Berarti kan nyebut fisik ya.
orangnya tinggi, kurus kayak tiang listrik. Umpama, oh iya rumahnya itu. Karena Siti kan banyak, ada yang tinggi, kurus kayak tiang listrik, ada yang pendek, ada yang gemuk. Misalnya umpama dengan menyebut fisik, tapi orang yang bertanya itu menjadi faham, tanpa ada maksud kita menjelekkan kan aslinya, hanya menyebut fisik. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, yang nyatet nggak tahu nomor berapa itu yang boleh. Kita membicarakan aib seseorang dalam rangka untuk memperingatkan orang lain tentang kejahatannya. Contoh, ada seseorang yang kita kenal betul. Dulu ia tetangga kita waktu kita belum pindah di perumahan ini misalnya. Dia tetangga kita dan kita tahu ia tangannya panjang. Apa tangan panjang, Bu? Tangan panjang apa? Suka ngambil yang bukan haknya, bukan miliknya alias nyolong. Kita tahu betul dia kelakuannya seperti itu. Kita pindah ke perumahan ini, enggak lama dia nyusul pindah ke sini. Lah kemudian kita memperingatkan tetangga kanan kiri, Bu, hati-hati, saya bukan apa-apa, hati-hati. Kenapa? Dulu sih itu, ya semoga sekarang udah tobat. Dulu dia kalau ada jemuran lupa enggak diangkutin, diamanin sama dia. Ada sendal yang lupa enggak dimasukin sama dia. Cuman bukan ke rumahnya yang punya, ke rumahnya dia. Ngaji, omongan ustadz diikutin, yang jelek ditinggal, yang baik dibawa. Dia dari rumah bawa sendal jelek, pulangnya bawa sendal. Dulu waktu tinggal di sono begitu. Lah kemudian kita memperingatkan orang-orang supaya hati-hati, kalau punya barang hati-hati. Wong dia dulu kelakuannya begitu, siapa tahu lah ya moga-moga udah taubat. Kita memperingatkan seperti itu, ini kan termasuk ngomongin orang tuh. Tapi dalam rangka untuk memperingatkan akan kejahatan seseorang, maka ghibah seperti ini termasuk boleh. Kemudian yang ke selanjutnya, masih ada ghibah yang boleh, Bu. Jadi milih-milih kalau ghibah ya. Milih-milih biar tetap boleh. Kita melaporkan ke penguasa setempat, RT, RW atau ke polisi tentang kejahatan seseorang. Nah otomatis kan kita membicarakan seseorang tuh. Pak, saya melapor si Fulan, dari CCTV saya kelihatan dia yang ngambil barang di rumah saya. Orangnya ini, tempat tinggalnya ini, dia kesehariannya seperti ini. Nah ini berarti kan kita membicarakan seseorang, tetapi dalam rangka untuk melaporkan kejahatan, biar kejahatan itu tidak berlanjut. Kesimpulannya, ada ghibah yang diperbolehkan kalau ghibah itu tujuannya untuk perbaikan. Tapi kalau untuk seru-seruan, biar grup rame, wah wes angel. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut nih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi berarti ada ghibah yang diperbolehkan nih Bu-ibu. Udah pada dicatat, Bu? Semoga kita dijauhkan ya Pak Ustadz dari ghibah yang tadi membuat dosa seperti itu. Baik pemirsa Sinpo TV, kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali di Ngopi yuk. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan dosa yang tidak terasa ya Pak Ustadz, dan juga sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab, semoga mewakili pemirsa Sinpo TV yang nonton di rumah. Insya Allah, semoga mewakili, amin. Amin, semoga mewakili. Nah, dari tadi pembahasan sebelumnya kira-kira rangkumannya seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ghibah itu definisinya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membicarakan sesuatu tentang orang lain yang tidak berada di tengah-tengah kita, yang apabila orang itu mendengar, ia tidak suka dengan pembicaraan kita. Itu yang disebut dengan ghibah. Kemudian ghibah itu kalau memang sesuai fakta,
kita membicarakan benar adanya, maka disebut dengan ghibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta, maka disebut dengan fitnah. Dan dua-duanya sama-sama dosa. Dalam ayat Al-Quran di opening tadi dibacakan oleh qari kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah antara kita satu dengan yang lain menggibah, membicarakan keburukan saudara kita sesama muslim. Ketika kita membicarakan keburukan saudara kita, itu sama saja dengan membicarakan keburukan diri kita sendiri. Memang ini bukan perkara mudah. Apalagi kalau kita ngumpul dengan bahasa orang sekarang, kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi 11, 12. Wong kadang ibu-ibu hadir di majelis taklim baru masuk, nyari tempat duduk aja nyari yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Bener nggak Bu? Bener ora? Iya ngaku aja sih, wong saya merhatiin kok. Kita nih kalau baru hadir, kalau jamaahnya banyak, tengok yang mana nih, yang besti bisa diajak ngobrol. Nah, kita duduk di situ. Walaupun udah ditempatin orang, geser, saya duduk di sini. Itu kelakuan orang sono, kalau orang sini mah alhamdulillah. Ya Allah. Untuk mengurangi itu memang bukan perkara mudah kalau bukan dari diri kita sendiri. Paling tidak jaga, ingat, apalagi berada di dalam masjid, apalagi dalam rangka niat majelis taklim. Jangan sampai niat dari rumah yang niatnya baik, mencari ridho dan pahala Allah, yang didapat justru malah sebaliknya, dosa dan murkanya Allah. Walaupun ada beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan seperti yang sudah saya sampaikan di sesi yang kedua tadi, di antaranya ketika kita memperingatkan orang-orang dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang kita maksud. Yang kedua, agar terhindar dari kejahatan itu kita lapor ke polisi, kita lapor ke pengurus wilayah. Tentu tidak mungkin kalau tidak membicarakan tentang orang tersebut. Tapi dalam rangka untuk perbaikan, untuk menghindari dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, maka ghibah seperti ini boleh. Misalnya dalam Al-Quran membicarakan tentang Abu Lahab. Ayatnya apal Bu ya? Bu. Nah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini kan membicarakan tentang Abu Lahab. Tetapi Allah ketika membicarakan untuk memperingatkan jangan sampai punya perilaku kayak Abu Lahab. Al-Quran sering membicarakan tentang Fir'aun, tapi maksudnya jangan sampai niru kelakuan Fir'aun. Atau sebaliknya membicarakan kebaikan, misalnya para nabi, atau yang bukan nabi tapi punya prestasi seperti misalnya dalam banyak hal kita diperintahkan untuk nyontoh. Ini harapannya orang-orang yang diceritakan itu bukan dalam rangka ghibah, tapi dalam rangka untuk dicontoh satu sisi, dalam rangka untuk dihindari dalam sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Neng. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan singkat, intinya balik ke diri sendiri ya Pak Ustadz. Iya ya. betul. Kalau nggak dari sendiri ya susah. Intinya balik ke diri sendiri agar kemudian terhindar dari dosa ghibah tadi. Baik, semoga kajian hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, baik ibu-ibu jamaah yang hadir langsung dan juga buat pemirsa Sinpo TV di rumah. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jangan lupa saksikan Ngopi Yuk jam 5 subuh hanya di Sinpo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.